Baik, di sini saya Putri Salsabila akan menjelaskan tentang perkembangan moral menurut Jean Piaget. Sebelum kita membahas tentang perkembangan moral menurut Jean Piaget, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya ialah mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral secara terminologis adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, atau baik dan buruk. Pendidikan moral. Secara formal, pendidikan moral di sekolah diajarkan melalui bidang studi agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Indonesia, dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Karena penting untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan moral, Jean Piaget melakukan penelitiannya yang luas dan mendalam dengan menggunakan metode observasi dan wawancara pada anak-anak berusia 4-12 tahun, lalu mengangkat persoalan-persoalan tersebut tentang moral. Lalu, bagaimana perkembangan moral menurut Jean Piaget? Teori kognitif Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dalam pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Piaget bahkan mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Piaget percaya bahwa perkembangan moral dapat digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Untuk mempelajari pemahaman moral anak-anak, Piaget mempelajari dua fenomena terpisah dalam permainan kelereng yang dilakukan oleh anak-anak. Pertama, the practice of rules, atau praktek atau pelaksanaan aturan, yaitu cara anak-anak dari tingkatan usia yang berbeda menerapkan aturan permainan. Yang kedua ada the consciousness of rules, yaitu ide atau pemikiran anak-anak dari tingkatan usia yang berbeda membentuk atau membuat karakter aturan dari permainan kelereng ini. Apakah aturan tersebut sesuatu yang wajib dan suci atau sesuatu yang tunduk pada pilihan mereka sendiri atau sebuah bentuk heteronomi atau autonomi? Piaget menghabiskan waktu yang panjang untuk mengamati anak-anak yang sedang bermain kelereng dan menanyakan kepada mereka tentang aturan permainan yang digunakan. Dalam permainan kelereng tersebut, Piaget menemukan beberapa hal, yaitu anak di bawah usia 6 tahun pada kenyataannya belum mengenal aturan permainan. Sedangkan anak mulai dari usia 6 tahun sudah mengenal adanya aturan dalam permainan, meskipun mereka belum menerapkannya dengan baik dalam permainan. Anak usia 10-12 tahun adalah anak-anak yang sudah mampu mengikuti aturan permainan yang berlaku dan mereka sadar bahwa aturan tersebut dibuat untuk menghindari pertikaian antara pemain. Praktik aturan permainan teori Piaget. Dalam pengamatan Piaget, terdapat 4 tahap pemahaman anak-anak tentang praktik aturan dalam permainan. Yang pertama, anak-anak di sekitar usia 3 tahun belum mengembangkan permainannya sendiri dan cenderung bermain individual tanpa kerjasama. Anak-anak pada usia ini cenderung menerima aturan tanpa proses pertimbangan terlebih dahulu. Pada tahap ini, murni karakter anak-anak pada periode motor dan individual. Anak-anak bermain karena didorong oleh keinginan dan kebiasaan motorik, dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat secara kolektif. Yang kedua, anak-anak usia 3-5 tahun mulai bermain secara berkelompok, meskipun masing-masing anak masih menganggap pendapatnya yang paling benar. Anak-anak ini belum memiliki empati dan belum mampu menempatkan diri dalam pergaulan. Pada usia ini, mereka cenderung memperhatikan aturan yang berasal dari orang dewasa, meskipun masih sering melanggar. Piaget menyebutkan tahap egosentrik, di mana anak bermain bersama. Setiap anak bermain dengan cara sendiri, dan setiap orang bisa menang pada saat bersamaan, serta tidak menghargai aturan yang ditetapkan. Yang ketiga,
anak usia 7-8 tahun mulai muncul perhatian untuk menyeragamkan aturan permainan meskipun aturan permainannya umumnya masih belum jelas. Piaget menyebut tahap incipient cooperation, yaitu interaksi di antara anak-anak lebih menggambarkan interaksi sosial, formal, aturan dapat diterapkan, dan kepatuhan anak dapat diamati. Anak sudah bisa memahami arti kerjasama dan persaingan, meskipun pengertian di antara anak-anak belum dapat dikatakan utuh ketika meloncat kepada aturan lainnya. Yang keempat, anak usia 11-12 tahun mulai dapat menentukan dan membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan. Anak sudah dapat melihat bahwa aturan sebagai suatu yang bisa diubah dan dibuat berdasarkan kesepakatan. Piaget menyebut tahap ini genuine cooperation, di mana anak yang lebih tua menunjukkan ketertarikan terhadap aturan-aturan legal. Dia menikmati menyelesaikan perbedaan pendapat tentang peraturan yang dibuat, membuat aturan baru, dan mengelaborasikan, bahkan mencoba untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya, kesadaran terhadap peraturan Jean Piaget. Meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan dengan pemahaman praktis terhadap peraturan permainan, pada kategori ini kemajuan kesadaran terhadap peraturan melalui 3 tahapan, di mana tahap kedua terjadi pada tahap egosentrik dan berakhir pada pertengahan tahap cooperation, yaitu usia 9 hingga 10 tahun. Sementara tahap ketiga meliputi bagian akhir tahap cooperation dan seluruh tahapan codification of rules. Adapun penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama, belum ada paksaan dalam karakter anak. Semuanya masih murni bersifat motorik atau karena masih pada tahap awal egosentrik. Anak menerima aturan secara tidak sadar, hanya sebagai bentuk ketertarikan mengikuti contoh yang ada, bukan sebagai kewajiban untuk patuh pada peraturan. Pada tahap kedua ini, egosentrik dan bagian awal tahap cooperation, peraturan dihargai sebagai yang suci dan tidak berubah, berasal dari orang dewasa dan sifatnya abadi. Setiap bentuk pembangkangan yang dilakukan anak adalah pelanggaran. Dan pada tahap ketiga, sebuah aturan dilihat sebagai sebuah hukum, sebagaimana seharusnya untuk disepakati bersama. Maka jika ingin mendapatkan loyalitas, harus menghormati aturan. Tetapi dalam kondisi tertentu terhadap aturan bisa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Hubungan di antara kedua tahap perkembangan praktek dan kesadaran aturan tersebut ialah bahwa aturan kolektif yang awalnya bersifat eksternal kemudian menjadi aturan individual, sifat suci, yang kemudian secara bertahap anak menjadikannya sebagai peraturannya sendiri. Hal itu dimungkinkan karena aturan dianggap sebagai produk bebas hasil kesepakatan dan kesadaran autonomous. Kemudian masuk ke beberapa teori dalam perkembangan moral Piaget, yaitu yang pertama intensi dan konsekuensi. Nah, intensi dan konsekuensi ini merupakan gambaran perubahan perkembangan moral, yaitu dari tahap heteronomos ke tahap autonomos. Dalam mengetahui pendapat anak tentang makna berbohong, Piaget melakukan tanya jawab dengan anak-anak, yang memperoleh hasil bahwa anak-anak yang lebih muda usianya memberi makna bahwa berbohong sesuatu yang jelek dan tidak seorang pun akan sanggup mengatakannya. Selain itu, yang kedua, ada hukuman-hukuman ekspiatoris dan resiprokal. Hukuman yang bersifat ekspiatoris ini, Sherwood mengemukakan bahwa hukuman harus atas pertimbangan yang wajar antara bobot kesalahan dan juga bobot penderitaan si pelanggar. Kemudian resiprositas senantiasa ini membuat keterkaitan antara hukuman dengan tindakan kesalahan yang dibuat. Yang kemudian ada yang ketiga, yaitu antara equality dan equity. Membahas mengenai keadilan, Piaget menekankan pada dua bentuk keadilan distributif, yaitu equality dan equity. Menurut pandangan Piaget, equality yaitu pemikiran bahwa tiap manusia harus diperlakukan secara sama. Sedangkan equity yaitu pemikiran yang lebih mempertimbangkan tiap-tiap individu. Tahap perkembangan moral Piaget.
Berdasarkan pembahasan dan penjabaran sebelumnya, Piaget menyimpulkan bahwa terdapat dua tahap perkembangan moral, yaitu morality of constraint or heteronomy dan morality of cooperation or autonomy, dengan ciri-cirinya masing-masing sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu ada tahap heteronomous atau tahap realisme moral. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah anak usia kurang dari 12 tahun. Diberi label tahap moralitas kendala. Selanjutnya, aturan dipandang sebagai paksaan dari orang yang lebih dewasa. Selanjutnya, menilai perilaku moral berdasarkan konsekuensinya. Dan yang terakhir, hukuman dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran. Tahap yang kedua yaitu tahap autonomous atau tahap independensi moral. Nah, yang pertama, anak usia lebih dari 12 tahun. Diberi label tahap moralitas kerjasama, aturan dipandang sebagai hasil kesepakatan yang bersama. Menilai perilaku moral berdasarkan niat pelakunya. Dan yang terakhir, hukuman dipandang sebagai sesuatu yang tidak serta-merta, namun dipengaruhi oleh niat pelakunya. Nah, selanjutnya ada pun ringkasan dari tahap perkembangan moral Piaget, yaitu sementara Fleming menyebutkan tahap ini dengan istilah children's moral judgment yang didasarkan kepada dua aspek, yaitu penilaian anak-anak terhadap cerita-cerita moral dan interaksi mereka dalam permainan. Pada anak usia 4-7 tahun, tahap penilaian moralnya disebut moral realism atau moral heteronomy. Cirinya berkonotasi absolut atau mutlak, di mana moralitas dilihat sebagai aturan yang sudah tetap dan tidak bisa berubah. Kesalahan ditentukan oleh sejauh mana pelanggaran dilakukan, bukan dilihat niatnya atau motifnya. Pada usia sekitar 10 tahunan dan yang lebih tua, anak-anak lebih sadar bahwa aturan sifatnya tidak tetap dan absolut. Selalu ada kemungkinan berubah sesuai dengan kebutuhan yang muncul kemudian, karena dalam pembentukan peraturan ada kesepakatan yang dibangun dengan alasan kesetaraan dan keadilan. Adapun kesimpulan dalam sentrok tahap perkembangan moral Piaget yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heteronom. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan tidak bisa dikontrol oleh orang. Aturan diturunkan oleh sebuah otoritas yang maha kuasa. Kebaikan dan kebenaran perilaku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari pelakunya. Pemikir heteronom juga percaya adanya immanent justice, sebuah konsep bahwa ketika peraturan dilanggar, maka hukuman akan langsung mengiringi pelanggaran tersebut. Anak percaya bahwa pelanggaran terhubung secara otomatis dengan hukumannya. Sehingga seringkali anak kecil melihat ke sekelilingnya dengan perasaan khawatir ketika melakukan kesalahan, takut adanya immanent justice. Immanent justice juga mengimplikasikan jika seseorang kena musibah, orang tersebut pasti telah melakukan pelanggaran sebelumnya. Yang kedua, dari usia 7-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama, perkembangan moral, dan sebagai ciri dari tahap kedua, yaitu moralitas otonom. Yang terakhir, mulai 10 tahun ke atas, anak menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar bahwa peraturan dan umum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan juga konsekuensinya. Hukuman terjadi hanya jika ada saksi mata terhadap pelanggaran. Bahkan dengan ini pun bukan berarti bahwa hukuman adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.